Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang kualifikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kualifikasi. Dalam hukum perdata internasional atau HPI, kualifikasi adalah proses penentuan ke dalam kategori hukum apa suatu fakta atau peristiwa hukum harus ditempatkan agar dapat ditentukan hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, kualifikasi adalah tahapan awal bagi hakim sebelum menerapkan titik taut dalam perkara yang mengandung unsur asing. Selanjutnya, saya akan memberikan contohnya. Contoh dalam sengketa perkawinan antara warga negara yang berbeda, hakim harus terlebih dahulu mengkualifikasikan apakah perkara tersebut termasuk masalah status personal, perjanjian, atau hukum keluarga. Karena hasil kualifikasi ini akan menentukan hukum mana yang berlaku. Masalah kualifikasi dalam HPI lebih sulit dibandingkan dalam hukum nasional karena satu, setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, termasuk istilah, konsep, dan asas hukumnya. Kedua, satu istilah bisa memiliki makna yang berbeda antara satu sistem hukum dan lainnya, atau misalnya istilah perkawinan atau perkumpulan. Ketiga, dalam praktiknya, suatu fakta dapat menimbulkan lebih dari suatu kemungkinan kualifikasi. Selain itu, konflik kualifikasi dapat terjadi jika hakim di negara A mengkualifikasikan peristiwa hukum dengan dasar hukumnya sendiri atau lex fori. Sementara hakim di negara B menggunakan dasar hukum dari negara asal para pihak lex causae. Hasilnya bisa berbeda bahkan bertolak belakang meskipun menyangkut fakta yang sama. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahmawati, NIM A11220187. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Ada 3 macam kualifikasi hukum perdata internasional. Yang pertama, kualifikasi menurut lex fori. Kualifikasi dilakukan menurut hukum dari negara tempat hakim mengadili perkara atau forum court law. Lex fori berarti hukum forum, yaitu hukum nasional dari hakim yang berwenang. Hakim menggunakan sistem hukum negaranya sendiri untuk menentukan klasifikasi suatu peristiwa hukum. Kelebihannya yaitu hakim lebih memahami sistem hukumnya sendiri, menjamin kepastian dan keseragaman dalam sistem hukum nasional. Untuk kelemahannya yaitu berpotensi tidak adil bila konsep hukum asing diabaikan, dapat mengakibatkan hasil yang berbeda bila kasus serupa diadili di negara lain. Contohnya, dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan adalah peristiwa hukum yang termasuk status personal. Namun di beberapa negara barat, perkawinan mungkin dikualifikasikan sebagai kontrak sipil. Perbedaan ini akan mengaruhi hukum mana yang diterapkan terhadap syarat-syarat perkawinan. Selanjutnya, pengecualian dari lex fori yaitu jika perkara menyangkut benda, maka digunakan lex situs atau hukum tempat benda berada. Bila menyangkut kontrak, maka dapat digunakan lex loci contractus atau hukum tempat kontrak dibuat. Yang kedua, kualifikasi menurut lex causae. Kualifikasi berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku terhadap pokok perkara atau hukum penyebab perkara. Artinya, hukum terlebih dahulu menentukan hukum mana yang akan berlaku terhadap sengketa, lalu melakukan kualifikasi berdasarkan hukum tersebut. Untuk kelebihannya sendiri yaitu lebih menghargai keberlakuan hukum asing, menghasilkan hasil yang lebih adil bagi para pihak dari negara berbeda. Kelemahannya, sulit diterapkan karena hakim harus memahami isi dan konsep hukum asing. Bila sistem hukum asing tidak jelas atau tidak lengkap, maka hakim akan kesulitan melakukan kualifikasi. Dalam praktik, jika hukum asing tidak dapat ditafsirkan dengan tepat, hakim akan kembali menggunakan lex fori untuk menghindari ketidakpastian. Yang ketiga, kualifikasi bertahap merupakan kompromi antara lex fori dan lex causae. Proses dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, hakim menggunakan lex fori untuk menentukan sistem hukum mana atau negara mana yang seharusnya berlaku. Tahap kedua yaitu setelah ditemukan lex causae atau hukum yang berlaku, hakim kemudian menerapkan hukum asing
tersebut sesuai dengan kualifikasi yang berlaku dalam sistem hukum asing itu sendiri. Pendekatan ini dianggap paling moderat karena menggabungkan efisiensi lex fori dan keadilan lex causa. Perkenalkan, nama saya Aska Septianinda dengan NIM A11220209. Di sini saya akan menjelaskan arti penting kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum, tindakan kualifikasi adalah bagian dari proses yang hampir pasti dilalui karena dengan kualifikasi orang mencoba untuk menata sekumpulan fakta yang dihadapinya atau sebagai persoalan hukum, mendefinisikannya dan kemudian menempatkannya dalam suatu kategori yuridik tertentu. Dalam hukum, orang perlu membedakan dengan dua jenis kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi fakta, yaitu proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum atau perkara untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum sesuai dengan sistem klasifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. Yang kedua, kualifikasi hukum yaitu penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangannya, pengelompokan atau pengkategorian hukum tertentu. Selanjutnya, proses kualifikasi fakta ini mencakup langkah-langkah. Yang pertama, kualifikasi sekumpulan fakta dalam perkara dan mendefinisikan peristiwa hukum yang dihadapi untuk berdasarkan dan ke dalam kategori atau klasifikasi hukum yang sudah ada dalam sistem hukum tertentu. Yang kedua, kualifikasi sekumpulan fakta yang telah dikualifikasikan tadi ke dalam kaidah-kaidah hukum yang dianggap harus berlaku. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan rumitnya persoalan kualifikasi hukum perdata internasional. Yang pertama, berbagai sistem hukum menggunakan istilah terminologi hukum yang sama atau serupa, tetapi untuk menyatakan hal yang berbeda. Yang kedua, berbagai sistem hukum mengenal konsep atau lembaga hukum tertentu yang ternyata tidak dikenal di dalam sistem hukum yang lain. Misalnya, lembaga trust yang khas dikenal dalam tradisi common law dan tidak dikenal di dalam hukum Indonesia. Lembaga pengangkatan anak yang dikenal di dalam hukum adat dan dilandasi motivasi untuk melanjutkan keturunan dan preservasi harta kekayaan keluarga dengan adopsi di dalam hukum Belanda yang dikenal dalam kaitan dengan tujuan terjamin kesejahteraan seorang anak. Yang ketiga, sistem hukum menyelesaikan perkara-perkara hukum yang secara faktual sama, tetapi dengan menetapkan kategori yuridis yang berlainan. Yang keempat, perkawinan. Sistem hukum mensyaratkan sekumpulan fakta yang berbeda-beda untuk menetapkan adanya suatu peristiwa hukum yang pada dasarnya sama. Contohnya masalah peralihan hak milik dan saat terjadinya peralihan hak milik yang berbeda antara hukum Prancis dan hukum Belanda. Yang kelima, sistem hukum menempuh proses atau prosedur yang berbeda-beda untuk mewujudkan atau menerbitkan hasil atau status hukum pada dasarnya sama. Contohnya, suatu perjanjian baru dianggap mengikat bila dibuat secara bilateral, yaitu hukum Inggris, atau dimungkinkan adanya perjanjian sepihak, yaitu hukum Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ananta Olga Brastiwi, NIM A11222022. Di sini saya akan menjelaskan teori kualifikasi, yaitu yang pertama teori kualifikasi lex fori. Tokoh-tokohnya adalah Franz Kant dari Jerman dan Bartin dari Prancis. Franz Kant maupun Bartin bertitik tolak dari anggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara lex fori. Sebab kualifikasi adalah bagian dari hukum intern forum, Franz Kant lebih lanjut beranggapan bahwa kualifikasi dilakukan berdasarkan lex fori karena alasan-alasan. Yang pertama, kesederhanaan. Sebab bila kualifikasi dilakukan berdasarkan lex fori, maka pengertian atau batasan tentang hukum yang digunakan adalah pengertian-pengertian yang telah dikenal oleh hakim. Yang kedua, kepastian. Sebab orang-orang yang berkepentingan dalam suatu perkara akan telah mengetahui terlebih dahulu sebagai peristiwa hukum apa suatu peristiwa hukum akan dikualifikasikan oleh hakim, serta segala konsekuensinya.
Bertin menambahkan pandangannya bahwa kualifikasi harus dilakukan berdasarkan lex fori karena sebenarnya seorang hakim telah disumpah untuk menegaskan hukumnya sendiri dan bukan sistem hukum asing manapun. Selanjutnya, pengecualian terhadap lex fori. Terdapat dua pengecualian utama, yaitu lex situs. Bila persoalan menyangkut hak atas benda tetap atau bergerak, kualifikasi dilakukan menurut hukum tempat benda itu berada. Yang kedua, lex loci contractus. Bila persoalan menyangkut tempat pembuatan kontrak atau hukum yang berlaku atas kontrak, maka kualifikasi mengikuti hukum tempat kontrak dibuat. Kebaikan dari teori ini adalah kaidah-kaidah hukum lex fori paling dikenal oleh hakim, sehingga perkara lebih mudah diselesaikan. Kelemahan dari teori ini ada kalanya menimbulkan ketidakadilan sebab kualifikasi dijalankan dengan menggunakan ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuai dengan sistem hukum asing yang seharusnya diberlakukan, atau bahkan dengan ukuran-ukuran yang tidak dikenal oleh sistem hukum asing tersebut. Teori yang kedua yaitu teori kualifikasi lex causae. Teori ini didukung oleh tokoh Martin Wolf dan G.C. Kreischer yang berpandangan bahwa setiap kualifikasi sebaiknya dilakukan berdasarkan sistem dan ukuran hukum yang berhubungan langsung dengan perkara tersebut. Artinya, kualifikasi dilakukan menurut hakim yang menjadi dasar hubungan hukum atau lex causae, bukan semata-mata menurut hukum tempat pengadilan lex fori. Namun, Sunaryati Hartono mengkritik teori ini yang menjelaskan bahwa kesulitan muncul jika sistem hukum asing yang menjadi lex causae tidak memiliki sistem kualifikasi yang lengkap atau tidak mengenal lembaga hukum yang relevan. Dalam kondisi seperti itu, hakim biasanya melakukan konstruksi hukum analogi dari sistem hukum yang mirip. Bila hal ini tetap tidak menyelesaikan persoalan, maka kualifikasi dilakukan berdasarkan lex fori. Sementara Kreischer menilai bahwa dalam praktik, kualifikasi sering tetap dilakukan menurut lex fori. Akan tetapi, karena kualifikasi dalam HPI bertujuan menyelesaikan perkara yang melibatkan unsur asing, maka hakim sebaiknya tidak terikat secara kaku pada konsep lex fori. Dia menyarankan agar konsep-konsep hukum seperti kontrak atau perbuatan melawan hukum diberikan makna yang lebih luas agar dapat mencakup bentuk hubungan hukum yang serupa dari sistem hukum asing. Dengan begitu, hakim bisa lebih fleksibel dalam menyesuaikan antara hukum nasional dan hukum asing. Perkenalkan, nama saya Fitria Nuraisa dengan NIM A1122023. Di sini saya akan melanjutkan teori kualifikasi yang ketiga, yaitu teori kualifikasi bertahap. Teori ini dikembangkan oleh Adolf S. dan Renswijk serta didukung oleh Sunaryati Hartono. Teori ini lahir dari kritik terhadap teori lex causae. Menurutnya, kualifikasi ini tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan lex causae karena sistem hukum yang menjadi lex causae belum tentu dapat diketahui tanpa proses kualifikasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, proses kualifikasi harus dilakukan oleh dua tahap, yaitu A. Kualifikasi tahap pertama. Satu, kualifikasi pada tahap ini dilakukan dalam rangka menemukan lex causae. Yang kedua, kualifikasi pada tahap ini dilakukan berdasarkan lex fori. Yang ketiga, kaidah-kaidah hukum perdata internasional lex fori harus ditentukan melalui kualifikasi yang juga didasarkan pada kaidah-kaidah internal dari lex fori. Keempat, pada tahap ini orang berusaha mencari kepastian tentang pengertian-pengertian hukum untuk kemudian menetapkan kaidah hukum perdata internasional apa dari lex fori yang akan digunakan untuk menetapkan lex causae. Yang kedua ada kualifikasi tahap kedua. Satu, kualifikasi ini dilakukan setelah hakim menentukan sistem hukum yang merupakan lex causae. Kedua, kualifikasi pada tahap ini harus dilakukan berdasarkan lex causae yang telah ditetapkan. Ketiga, pada tahap ini semua fakta dalam perkara harus dikualifikasi kembali. Teori ini dianggap lebih realistik karena mengakui bahwa setiap perkara internasional melibatkan dua sistem hukum, hukum nasional dan hukum asing, yang harus diselesaikan melalui proses bertahap. Yang keempat, teori kualifikasi analitis atau otonom. Teori ini dikemukakan oleh Ernest Rabel dan Beckett yang menolak ketergantungan pada sistem hukum nasional dalam melakukan kualifikasi. Mereka berpendapat bahwa hukum perdata internasional seharusnya memiliki pengertian hukum yang bersifat universal dan otonom. Artinya tidak bergantung pada lex fori atau hukum tempat pengadilan.
maupun lex causae atau hukum yang berlaku untuk pokok perkara. Menurut teori ini, tindakan kualifikasi terhadap sekumpulan fakta harus dilakukan secara netral dan lepas dari sistem hukum nasional manapun. Tujuannya ialah menciptakan sistem hukum perdata internasional yang utuh, sempurna, dan berlaku di seluruh dunia. Untuk mencapai hal tersebut, Rabel mengusulkan penggunaan metode perbandingan hukum agar ditentukan konsep-konsep hukum universal yang dapat diterapkan di berbagai negara. Sistem ini diharapkan mampu memberi kepastian hukum internasional, keadilan dalam hubungan antar negara, dan konsisten dalam penerapan hukum lintas yurisdiksi. Namun, penerapan teori ini sulit dilakukan dalam praktek karena satu, sulit menemukan pengertian hukum yang diakui secara universal di semua negara. Yang kedua, hakim harus menguasai berbagai sistem hukum di dunia untuk melakukan kualifikasi secara objektif dan tepat. Ketika pendapatan ini, hakim menjadi lebih fleksibel dan adil karena tidak memaksakan pandangan hukum nasional terhadap kasus internasional yang kompleks. Kami dari kelompok 6 mengucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.